Ya teman-teman, ini gue Mirai dan di video ke-16 kali ini gue bakal ngebuat short story seperti yang gue bilang di video sebelumnya, berjudul Taman yang Indah atau The Beautiful Garden. Gue namainnya pakai bahasa Indo di judul soalnya biar gampang aja sih dicarinya. Atau ya kalau pakai The Beautiful Garden gue takutnya nanti malah dikira playlist anjir, kayak playlist lagu fan. Soalnya gue sering tuh playlist terus thumbnailnya tuh kayak gini. Gue terinspirasi dari playlist sih sebenarnya. Dan sorry banget kalau misalnya mic-nya atau suaranya masih agak kurang enak buat didengar, soalnya gue masih belum punya uang buat beli mic. Duit gue masih belum punya uang. Dan ya kalaupun gue udah beli mic, gue masih pakai HP sih. Soalnya ya gue lagi di rumah saudara gue, jadi gue nggak mungkin bawa mic yang bakal gede banget, bakal ya tas gue nggak bakal cukup sih. Dan juga maaf aja kalau suaranya tuh banyak suara motor atau mobil yang lewat berisik banget. Soalnya rumah saudara gue itu deket banget sama pom bensin, jadi mungkin bakal kedengeran lah ya. Jadi ya gitu deh. Dan kalian nanti dengerin aja dulu videonya. Dan kalau kalian nanti suka, sekiranya kalian suka, nanti komen di bawah ya. Ya pokoknya nanti kalian tonton dulu videonya. Ya sekiranya kalian suka, komen di bawah ya. Kalau kalian pengen lagi gue ngebuat video atau ya short story kayak gini lagi gitu, mungkin gue bakal ngebuat gini kalau gue kehabisan ide sih. Biasanya kayak gitu. Jadi kayak tiba-tiba muncul aja gitu cerita di kepala gue, wah gue mau ngebuat cerita tentang ini gitu. Biasanya kayak gitu sih. Jadi ya gitulah. Yaudah, gue nggak tahu mau ngomong apa lagi dibuat opening. Jadi ya kita lanjut aja ke videonya. Di pagi yang cerah, setelah hujan yang lebat di malam hari, seorang anak laki-laki sedang berjalan di tanah yang becek disinari cahaya matahari yang bersinar. Anak itu bertujuan untuk menangkap seekor kupu-kupu dengan jari yang dia miliki, dengan tujuan untuk memelihara kupu-kupu itu dan hidup bersama dia. Dia menemukan satu kupu-kupu itu dan bersiap-siap untuk mengendap-endap dan menangkap kupu-kupu itu. Sial, dia gagal mendapatkannya dan kupu-kupu itu pun terbang meninggalkan dirinya yang gagal menangkapnya. Anak itu sedih, tetapi dia belum menyerah. Dia mencari kupu-kupu lagi dan menemukan kupu-kupu baru. Dia mengendap-endap lagi dan mengayunkan jarinya. Yap, kali ini dia berhasil. Karena terlalu senang, dia pun tidak sengaja melepaskan kupu-kupu itu terbang ke udara. Dia menyesal dan sedih. Dia pun tetap berusaha untuk menangkap kupu-kupu yang lain dengan semangat yang mulai mengurang setiap kali ia gagal. Setelah gagal untuk kesekian kali pun, akhirnya dia pulang ke rumah untuk beristirahat. Saat ingin tidur, dia berpikir, kenapa dia tidak bisa mendapatkan satupun kupu-kupu. Dia tertidur saat memikirkan hal itu. Besoknya, ia melakukan hal yang sama, tetapi tetap gagal. Itu terjadi selama 1 minggu, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Dia pun frustasi dan memutuskan untuk menyerah untuk mendapatkan apa yang selama ini dia inginkan. Di minggu berikutnya, dia pun memutuskan berjalan-jalan tanpa ada keinginan mencari satupun kupu-kupu. Dia berjalan dengan hati yang sedih. Dia melihat seekor kupu-kupu dengan sayap yang sangat indah. Dia melewati saja kupu-kupu itu dengan berkata, untuk apa aku mengejarnya? Hal yang sama di minggu lalu akan terulang. Di sela dia berjalan, dia melihat sebuah taman yang sangat indah dengan banyak sekali kupu-kupu di dalamnya. Dia sudah tidak tertarik lagi dengan hal seperti itu. Jadi dia melewati saja taman itu. Setelah berjalan cukup jauh dari taman itu, dia melihat taman yang juga sangat indah. Tetapi dia tidak melihat satupun kupu-kupu di dalamnya. Dia melewati saja taman itu tanpa memikirkan hal apapun. Dia tetap berjalan dan sesekali melihat taman yang penuh dengan kupu-kupu di dalamnya. Dia mulai berpikir, kenapa taman yang indah tadi tidak memiliki kupu-kupu di dalamnya? Matahari mulai terbenam dan anak itu pun kembali ke rumah melewati taman-taman yang indah. Besoknya, anak itu pun berjalan-jalan lagi. Dia melihat lagi taman yang pertama kali dia lihat dengan banyaknya kupu-kupu di dalamnya. Kebetulan, di saat itu sedang ada kakek-kakek yang merawat taman itu. Karena tertarik, anak itu pun masuk ke dalam taman itu. Sampainya di dalam, dia merasa nyaman dan tenang dengan indahnya taman itu dan kupu-kupu yang indah sekali di dalamnya. Dia pun berjalan ke kakek pemilik taman itu dan bertanya, bolehkah dia singgah di sini dan menikmati indahnya taman ini? Kakek pemilik itu pun memperbolehkannya dengan nada yang sangat lembut. Anak laki-laki itu sangat senang dan berlarian ke sana kemari. Suara tawa anak laki-laki itu memenuhi seisi taman. Saat merasa lelah berlarian ke sana kemari, dia pun berbaring di tengah taman dengan pemandangan langit yang sangat indah. Kakek itu menghampiri anak laki-laki itu dan duduk di sampingnya.
kenapa kau terlihat sangat tenang di sini? Tanya sang kakek. Aku sangat menyukai kupu-kupu, tetapi selama ini aku tidak bisa menangkap satupun, jawab sang anak. Jika kau mengejar kupu-kupu, mereka akan terbang pergi dengan mudah. Tetapi jika kau menggunakan waktumu untuk membuat taman yang indah, kupu-kupu itu akan datang dengan sendirinya. Anak laki-laki itu pun terdiam dan hanya berterima kasih, seolah dia mengerti apa yang kakek tadi itu katakan. Dan dia langsung berlari ke rumah tanpa berkata apapun lagi. Besoknya dia datang lagi ke rumah kakek itu dan bertanya apa yang harus dia lakukan pertama kali untuk membuat taman yang sempurna. Setelah 3 hari, anak laki-laki itu kembali ke taman si kakek untuk meminta saran. Setelah mendapatkan jawaban, dia pun segera bergegas untuk kembali ke rumah untuk melanjutkan taman yang sedang dalam masa pembuatan. Apa tujuan membuat taman ini hanya karena menyukai suasana di dalam taman, atau karena kau hanya menginginkan sebuah kupu-kupu di dalamnya? Dia pun menjawab, aku juga ingin mempunyai taman yang indah, dan aku juga ingin mempunyai kupu-kupu yang indah dalamnya. Kakek itu terlihat khawatir, tapi dia juga terlihat senang dengan jawaban itu. Anak laki-laki itu pun berlari ke rumah dengan semangat. Setelah 1 bulan, akhirnya dia pun berhasil membuat taman yang sangat indah, tetapi tidak ada satupun kupu-kupu yang datang. Dia jadi teringat taman tanpa kupu-kupu yang pernah dia lihat. Dia bergegas ke taman kakek itu, tapi sampai dia di sana, kakek itu tidak ada di sana. Dia pun pulang dengan rasa sedih. Sesampainya di rumah, dia melihat ada 2 kupu-kupu di taman itu. Dia sangat senang walau itu hanya 2. Dia pun berbaring di taman miliknya seharian. Dia melakukan hal yang sama selama 5 hari, dan selama 5 hari itu kupu-kupu yang datang juga semakin banyak, tetapi tidak sebanyak kupu-kupu yang ada di taman si kakek itu. Dia pun kembali ke kakek itu dan berterima kasih dan bercerita seseru apa memiliki taman yang indah dan memiliki banyak kupu-kupu. Di sela bercerita, ada seseorang datang ke taman itu. Dia adalah seorang laki-laki yang sangat tampan. Anak laki-laki itu bertanya kepada sang kakek, siapakah orang itu? Kakek itu menjawab kalau dia pemilik taman yang berada cukup jauh dari sini. Laki-laki itu mengajak sang kakek untuk datang ke tamannya. Dengan adanya anak laki-laki itu di sana, dia pun ikut diajak ke sana. Sesampainya di sana, dia tersadar bahwa taman yang dimaksud adalah taman yang indah tanpa adanya satupun kupu-kupu di dalamnya. Taman ini sangat indah ya, kata si anak laki-laki. Aku menyukai taman ini, tetapi kenapa bisa tidak ada satupun kupu-kupu yang datang ke sini? Padahal taman ini sama indahnya dengan taman yang dimiliki kakek. Laki-laki itu tersenyum dan berkata, iya, aku memang menginginkan kupu-kupu yang indah juga datang ke taman ini. Aku sudah bekerja keras untuk membuat taman ini menjadi sangat indah untuk datangnya kupu-kupu. Tapi jika mereka tidak datang, aku tetap miliki taman yang indah. Gila, kira selesai juga. Yap, gimana? Menurut kalian apa maksud dari cerita itu? Yap, sorry kalau masih kerasa-kerasa. Dan sumpah tadi banyak banget yang salah. Itu 11 menit ya total cerita yang gue buat. Itu masih belum dipotong sih. Terus juga tadi banyak banget mobil lewat anjir. Terus juga truk lewat lagi. Berisik banget, sumpah males banget. Dan iya, gimana menurut kalian? Kalian suka nggak sama cerita yang kayak gini? Kalau kalian suka komen ya, biar gue ngebuat lagi lah. Tapi yap, mungkin gue gak bakal ngebuat banyak sih. Tapi kayaknya gue udah ngebuat 1 cerita deh. Enggak sih, gue gak ngebuat 1 cerita, teman. Gue ngebuat 1 tema gitu. Temanya tuh tentang musik. Ya, musik. Gue gak tahu sih bakal cerita tentang apa di situ. Cuman ya gue bakal berpikir aja sih nanti kayak gue mau buat apa gitu. Dan ya, gue akhir-akhir ini lagi sering streaming sih sama teman-teman gue di channel dia, bukan di channel gue. Gue nggak punya channel gaming soalnya. Jadi ya, kalau kalian mau ngeliat gue main game, gabut banget sih. Kalau kalian mau ngeliat, anjing ada suara ember anjing, maksud banget. Suara beat ember, males banget. Untuk nggak tahu sih ini kedengeran apa enggak. Pokoknya ya, kalau kalian mau ngeliat gue main game, gue lagi main game The Forest sih sama teman-teman gue. Gue nggak tahu ini abis selesai gue ngedit apa gue masih main game The Forest sama teman-teman gue. Jadi ya pokoknya kalau kalian mau lihat aja deh nanti. Soalnya gue juga sering sih main game horror di sana. Dan gue nickname grup kita kan ada 4 orang ya, pokoknya ada 4 orang gitu kan. Nicknamenya tuh The
udah jemput. Itu kalau kalian lihat isi atau tentang channel gue tuh ada tulisan one of the jemput. Ya pokoknya gitu dah. Pokoknya iya gitu dah. Pokoknya kalau kalian mau ngeliat gue main game, ya lihat aja sih di sana. Dan sumpah tadi gue pas lagi ini ya ngebuat isi ceritanya itu gue kepikiran banyak banget buat outro loh, buat penutup. Tapi kenapa jadi lupa anjir, nggak tahu. Ya pokoknya kayaknya segitu aja video dari gue. Dan ya makasih banget yang udah nonton. Ya subscribe lah bang, aku butuh subscriber. Ya betul sekali, gue butuh subscriber. Dan anjing kenapa jadi kayak ngemis ya. Pokoknya gitu deh. Pokoknya kalian subscribe kalau pengen subscribe, like kalau kalian suka video ini, dan unlike itu apa anjing, dan dislike kalau misalnya kalian suka dislike kalau kalian gak suka video ini. Dan kalau kalian mau nge-support channel ini biar lebih berkembang, tolong donate, karena gue butuh HP baru. Kayaknya gue gak bakal beli HP baru. Maksudnya gini ya, bayangin tadi gue mau nge-upgrade sih, mau update TikTok, tapi penuh mulu. Gue udah hapus-hapusin video gue, hapus-hapusin foto gitu kan, hapus-hapusin video yang udah gue download dari TikTok gitu kan. Tapi tetap kedownload cuman tiba-tiba kayak error gitu pas udah mau selesai, kayak tiba-tiba tulisan tidak bisa menginstal aplikasi ini apa gitu, gue lupa. Padahal kan update, walaupun gimana ya, gue setiap gue download selalu kayak gitu, jadi kayak nggak ada bedanya gitu. Jadi udah mana nge-lag, kameranya jelek, cuman ya udahlah ya, nggak apa-apa. Gue masih bisa bertahan lah sama HP ini. HP ini juga udah ngasih gue banyak kenangan banget. Kayaknya kalau gue ganti HP pengen sih, cuman gue nggak mau cepet-cepet ganti HP sih. Kayak setidaknya ini masih bisa dipakai lah. Jadi kalau masih bisa dipakai, kenapa harus ganti yang baru gitu. Tapi kalau ada duitnya, kenapa nggak ganti yang baru gitu. Ya udah, see you in the next video. Bye bye. BTW, gue baru ngasih tau nih, baru kepikiran lagi nih, baru muncul nih di pikiran gue nih. Jadi ini tuh sebenarnya pengen gue buat jadi kayak, kan gue ngebuat ya cerita sesudah tidur. Nah ini bakal gue buat jadi cerita sebelum tidur. Jadi ini kalian bisa ngebuat cerita sebelum tidur biar kalian makin nyenyak. Kalau kalian nggak keganggu sama suara gue sih, itu pun. Jadi ya, jadi apa anjir? Pokoknya gue tuh bakal ngebuat berseri-seri tentang ini. Kalau yang cerita sesudah tidur kan Triple P.1 itu sebenarnya ada 4 series ya, maksudnya ya 4 series gitu, jadi 4 season gitu deh. Tapi gue gak tau, gue lagi super malas bikinnya. Gak tau sih gue bakal lanjutin kapan, bener-bener super malas banget ngebuatnya, karena udah emang ada yang nungguin, terus effortnya banyak banget kan. Sebenarnya viewsnya banyak. Di episode pertama tuh 90, itu lumayan banget. Di episode kedua itu down banget, turun banget jadi 15. Di episode ketiga naik jadi 40. Gua nggak ngerti gimana ceritanya, kayak lu gimana caranya mengerti episode ketiga kalau lu nggak nonton episode kedua gitu. Gue nggak ngerti banget. Pokoknya ya gitu deh. Jadi intinya gimana? Kalau ini nanti bakal gue tulis deh kayak short story hashtag cerita sebelum tidur kayak gitu. Nanti gue bakal buat playlist cerita sebelum sudah tadi gue ngomong bodoh lah, pokoknya cerita sebelum tidur gitu. Jadi gimana? Udah tidur atau emang malah belum tidur gara-gara suara gue berisik gitu kan. Jadi ya gue yang harus tidur sekarang karena gue record jam 1:30. Karena kalau siang berisiknya pakai banget, itu suara mobil berisik banget di pom bensin. Jadi ya gue harus record malam-malam. Dan juga kalau misalnya siang suara TV berisik sih. Juga tadi tuh sebenarnya gue pas lagi ini nih nyatet skripnya, gue bener-bener selesai skrip, gue langsung ngebuat voice-nya atau langsung record. Jadi pas gue ngebuat skrip itu sebenarnya gue nggak mau ngebuat sekarang, gue nggak mau nge-record sekarang. Aduh tuh suara motornya berisik motor, nggak tahu sih kedengeran di sini apa enggak, tapi ya pokoknya lanjut. Itu tadi gue nggak mau record hari ini soalnya tadi tuh entah kenapa suara AC tuh berisik gitu loh. Jadi kayak itu awalnya udah kejadian lama, jadi kayak udah berisik lah pokoknya tuh AC. Kayak tiba-tiba ada suara tok gitu kan, kayak aduh males banget. Apalagi itu pas awal-awal mulai berisik tuh. Gue lagi ngapain ya waktu itu? Gue kalau nggak salah lagi main apa gitu, gue lupa. Kalau nggak salah lagi main GTA Online aja.
itu mulai berisik kan, kayak ya Allah gitu kan. Ya udah, akhirnya sekarang udah nggak berisik lah pokoknya, nggak tahu kenapa. Jadi ya pokoknya gue record sekarang gitu, dan sekarang gue butuh tidur ya. Ya udah, see you in the next video, bye bye, ciao. Ya gue pakai ciao atau ciao, ya bodo amat lah, bye bye.